Mitra Bisnis ICW menemukan setidaknya 12 calon legislatif yang merupakan mantan koruptor di daftar calon sementara atau DCS dengan tidak ada tanda apapun. Padahal sebelumnya Ketua KPU berjanji mantan koruptor yang didaftarkan sebagai bacalek akan diumumkan saat penetapan DCS. Apa komentar Anda mengenai KPU yang tidak mengumumkan para mantan koruptor di daftar calon sementara legislatif ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Yang saya tahu itu KPU itu kan salah satu lembaga budaya gitu ya. Sayang sekali sih kalau apa yang ngomongin itu nggak konsisten ya. Gimana kalau korupsi itu bisa hilang di Indonesia kalau salah satu lembaga dan negara ini tak konsisten gitu. Jadi apa yang diomongin memberantas korupsi tapi pelaksanaannya nggak dijalanin gitu ya. Itu kan aneh kalau menurut saya ya. Cuman yang saya bingung Pak Jokowi sama KPU itu bisa nggak Pak Jokowi pecat gitu ya ketua KPU maksud saya. Kalau misalnya Pak Jokowi bisa intervensi ya, saya kan nggak tahu sekarang undang-undang di Indonesia ya. Kalau waktu zaman Pak Harto kan segalanya bisa dilakukan oleh presiden ya. Kalau sekarang kan banyak pembatasan. Kalau seandainya Pak Jokowi bisa menggunakan haknya sebagai presiden ya digantilah ketua KPU atau gimana gitu. Gunakanlah kekuasaan yang Pak Jokowi punya jika memang bisa gitu untuk menghilangkan pejabat-pejabat yang atau calon-calon pejabat yang bekas koruptor gitu Pak. Kalau bisa jangan sampai duduk di lembaga-lembaga DPR gitu. Kasihan nanti rakyat. Itu aja sih, makasih. Jadi disinilah kita sebagai masyarakat sangat berterima kasih ya kepada media massa seperti Mas FM, seperti Koran ataupun media-media online yang membantu pencerahan kepada masyarakat sehingga tahu bahwa di ini sekian belas orang ini mantan koruptor gitu. Bahkan sudah mantan koruptor waktu itu main cewek, ketahuan pula di hotel, ada rekamannya dan sebagainya misalnya begitu ya. Jadi masyarakat jadi tahu orang-orang yang secara ingkrah diputus hakim sebagai orang tidak berakhlak seperti ini ya, kalau kita pilih apakah kita ini jamaahnya atau rakyatnya yang tidak berakhlak atau kita yang tidak bisa berpikir gitu kan. Karena apa ya, karena seperti kejadian saat ini misalnya tadi belum ada diberi tanda atau diberi kode bahwa ini orang pernah koruptor, itu untuk masyarakat kita yang di luar kota-kota besar bisa saja dia melihat kadang-kadang sesimpel bahwa yang fotonya misalnya pakai peci misalnya, yang fotonya itu paling kelihatan muda, gagah, padahal ya itu tadi mantan koruptor dengan akhlak yang sudah dipatok di pengadilan, tidak berakhlak manusia ini gitu. Tetapi memang kan yang orang tidak tahu malu gini mau cari nafkah apa lagi dia mau cari kerja di BUMN nggak bisa, pegawai negeri enggak, jadi pengusaha juga nggak pintar-pintar amat ya, masuk partai politik lagi. Nah yang harus dikhawatirkan adalah jangan sampai mereka ini patut diduga oknum-oknum ini dia bukan hanya membawa perbusukan dirinya tapi juga membawa uang busuk ke dalam, entah itu uang dari hasil narkoba, pencucian uang atas pengumpulan harta korupsi dia yang belum dirampas oleh negara pada waktu itu, atau bahkan uang dari tindak-tindak pidana lainnya. Jadi karena sudah ada analisis dari institusi OJK, institusi pencucian uang, bahwa dikhawatirkan ada uang dari narkoba, kartel narkoba, atau uang dari tindak pidana yang masuk ke dalam kehidupan demokrasi kita dalam pileg dan kepala daerah ini. Terima kasih. Kalau KPU kepanjangan begini, KPU yang putusan ini KPU kan. Nah, KPU kacau pemilihan umum, mengacaukan pemilihan umum. Nah, jadi saya rubah namanya biar dia tahu nyahok itu. Sebenarnya ya gitulah. Terus itu kita tidak bisa saya KPU-nya. Itu jati diri bangsanya nggak ada ketegasannya, Pak. Kan ada dulu kan mantan almarhum itu wakil presiden. Indonesia itu semua bisa diatur kok dengan uang sama iman jabatan. Nah itulah dia udah putuskan Indonesia, gitulah karakter bangsa kita. Dia nggak pakai tegasan, semua bisa diatur. Nanti masalah HAM lah, enggak masalah hamburger kalau dia jadi kalau cerita KPU itu semuanya ya mesti duduk di warung kopi sampai kopi makan pisang goreng sama ini goreng singkong. Ya komentar sekian aja, capek sama KPU. Memang begitu, sudah biasa itu penguasa gitu ya, orang yang diberikan otorisasi kekuasaan itu
itu selalu akan mencoba-coba gitu ya, dia akan mencoba-coba mencuri gitu kan. Ini fungsinya rakyat itu teriak-teriak tuh begitu. Jadi dalam hal ini ICW gitu kan, wakili rakyat dia teriak-teriak gitu. Kalau nggak diteriakin, maling ya jadi masuk tuh mencuri. Tapi kalau diteriakin, jadi nggak jadi masuk. Nah, jadi ini fungsi kontrol dari rakyat ini, kritik gitu ya. Itu memang tidak boleh dibungkam gitu. Dunia demokrasi ini tidak boleh dibungkam kritik gitu, karena fungsinya begini gitu. Terima kasih. Kalau saya berpikir itu kenapa harus ada peraturan bahwa koruptor boleh ikut, mentang-mentang intinya apa tuh, ini hak asasi gitu, koruptor kok. Nah, itu kan ada nanti pasti pada saat mendaftar tuh ada namanya surat orang baik dan ya itu kan sering tidak bisa mengelak bahwa bisa syarat itu sudah tidak bisa dipenuhi. Seharusnya aturan itu sudah yang orang yang pernah jadi korupsi dan dipidana itu tidak perlu untuk yang menjadi anggota legislatif lagi, tidak perlu diadakan lagi sampai berapa tahun, misalnya 15 tahun atau bahkan seumur hidupnya dia tidak boleh jadi legislatif kalian. Itu aja menurut saya. Dia orangnya benar-benar orang bersih menjadi, artinya belum pernah terjadi korupsi akan menjadi anggota DPR tuh. Iya, saya kalau dengar ini tuh jadi merindukan cita-cita bangsanya seperti Jepang gitu ya. Ya, jadi kalau ketahuan korupsi terus dia malu. Walaupun di sana ya, kalau yang namanya bokep, yang namanya itu kan terbuka. Terus kalau di negara kita kan mengakomodir semua agama, ya, masyarakatnya juga tunduk agama, ada yang bilang keracunan gitu. Ya, cuma untuk hal korupsi ini kita ini menjadi bangsa yang pemaaf buat hal seperti ini. Aneh nggak tuh Pak? Jadi gimana ya? Ya kalau ini kan kalau diterusin kan namanya kan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan terus menerus kan namanya jadi budaya. Nah, budaya kita sih udah bagus, orangnya ramah, murah senyum, ya. Cuma kalau untuk hal yang kayak begini-gini nggak ngerti deh apa gimana ya, orang kita tuh kayaknya males kerja gitu ya, lebih suka makan duit korupsi. Itu aja sih, itu nggak tahu deh urusan siapa ya, ulama, pemuka atau guru-guru bangsa yang ngajarin supaya bangsa ini lebih sadar untuk hal-hal seperti itu, jangan makan duit negara korupsi. Itu, makasih. Iya. Paling juga KPU-nya ntar neles, ya lah, ini kan baru daftar sementara, iya kan, nggak perlu ditandain dulu, nanti kalau udah daftar tetap baru saya tandain, jadi yang ngeles kan. Kita menghargai adanya organisasi di masyarakat seperti ICW yang melakukan checks and balance, kontrol. Nah, memang diperlukan di masyarakat, di organisasi ataupun di akademisi ataupun ya siapa yang melakukan kontrol. Demikian juga terhadap rencana pembuatan undang-undang apapun, memang harus ada seperti ini. Dan terus terang kita nggak bisa berharap serta-merta masyarakat Indonesia ataupun lembaga-lembaga tertentu yang tiba-tiba udah berubah jadi baik, walaupun kita selalu berkata kok masih begini ya, kok masih korupsi ya, kok masih sepertinya didiamin ya. Nggak bisa. Hanya satu kuncinya, yaitu penegakan hukum. Kita lihat apakah negara Singapura, saya nggak percaya kalau Singapura punya negara kalau hukumnya tegak, kalau masyarakatnya bisa begitu disiplin. Saya pikir saya nggak percaya juga. Tetapi karena mereka tegak, ya jelas. Tidak ada tawar-menawar. Setiap orang mengikuti aturan mainnya. Saya mau ngasih pendapat. Masalah begitu sebetulnya kita semua sudah tidak heran ya, karena memang selama ini kan negara itu memang sudah kawin kan, sama agama itu udah kawin. Ini adalah efek samping bahwa saya bisa mengerti itu orang-orang yang memasukkan para koruptor itu dicalonkan lagi. Saya bisa mengerti kenapa ya, karena para petugas KPU itu barangkali ya, dan saya yakinin itu pernah dengar
Ya barang siapa menyusahkan atau merepotkan saudara seimannya, ya kan? Itu Tuhannya yang akan menyusahkan dia di hari akhir. Celaka nggak tuh kayak gitu? Makanya kalau efek samping dari negara, istilahnya kawin sama agama nih, agama dicemplungin ke urusan negara. Begini, aparat-aparatnya pun juga pada takut kayak gitu untuk bertindak dan tunduk pada konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila. Jadi campur baur nih. Saya tidak bisa menyalahkan orang KPU ya. Itu pasti itu. Dia pasti takut kalau dia istilahnya menyusahkan ya. Dalam hati kecilnya mungkin oke lah, koruptor disingkirin, tapi dia pasti terngiang-ngiang begitu. Dia begitu menyusahkan ya saudara seimannya yang ingin maju, dia akan terancam, diancam juga. Tuhannya yang akan mempersulit dia hari kemudian. Begitu. Repot apa enggak tuh negara kayak gini, campur bau efek samping dari agama yang istilahnya ngaduk-aduk negara ini. Apa pokoknya. Negara kita mau bersih dari korupsi. Ini mantan-mantan yang koruptor ini harus dihilangkan hak politiknya seumur hidup dia. Nah, terus yang mengemban tugas penting ini harus tegas, nggak bisa. Kalau nggak terus ada korupsi terus terjadi sampai nanti kiamat tetap ada, nggak tegas. Itu yang 12 itu ada kemungkinan karena sial aja. Di luar daripada situ seberapa kita nggak tahu. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.